Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Nafisa. Hari ini Nafisa akan membahas mengenai materi SKB Kesehatan Umum. Judulnya tentang Sustainable Development Goals. Oke, apakah itu? Nah, ini Sustainable Development Goals ya. Itu sering disingkat dengan SDGs, teman-teman. Nah, di mana SDGs ini ada 17 tujuan dan 169 target dan 241 indikator. Nah, ini merupakan kesepakatan dari 193 negara anggota PBB yang ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global termasuk Indonesia. Jadi ini adalah perjanjian yang ditetapkan oleh PBB bersama anggota-anggotanya itu di New York. Nah, selanjutnya, ini ada prinsip-prinsip penata laksanaan SDGs. Prinsip utamanya itu universal. Universal itu artinya dilaksanakan oleh dunia dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan jangka panjang. Selanjutnya ada integration, dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Atau ini semua saling terkait ya teman-teman untuk dimensi-dimensi seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terus yang ketiga ada no left behind, artinya dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan serta memberi manfaat untuk semua, termasuk atau terutama yang rentan. Ada juga pilar-pilar SDGs, di mana pilar yang pertama itu ada pilar pembangunan sosial, itu di poin pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Kemudian yang kedua ada pilar pembangunan ekonomi, itu ada di poin atau tujuan nomor 7, 8, 9, 10, dan 17. Selanjutnya ada di poin ketiga atau tujuan atau pilar yang ketiga, pilar pembangunan lingkungan. Itu ada di tujuan nomor 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Selanjutnya nomor 4 di pilar pembangunan hukum dan tata kelola di tujuan atau SDGs nomor 16. Selanjutnya. Nah, teman-teman ini kan terkait SKB Kesehatan Umum. Nah, SDGs yang memiliki kaitannya dengan bidang kesehatan itu SDGs nomor 2. Poin kedua itu mengenai mengakhiri kelaparan atau zero hunger. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, akses air bersih dan sanitasi. Nah, aku bahas satu-satu ya teman-teman mengenai SDGs yang nomor 2, di mana tujuannya ini untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan. Nah, di mana di sini pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan cukup bagi semua orang, khususnya bagi masyarakat miskin, dan rentan termasuk bayi di sepanjang tahun. Nah, tujuan SDGs ini juga tadi untuk mengakhiri segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030. Selanjutnya, aku mau membahas tentang poin yang ketiga, itu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Di mana di sini artinya tujuannya itu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Di sini ada beberapa goals atau tujuan yang mau diraih, di mana yang pertama itu mengurangi AQI hingga di bawah 70 per 100.000 per orang. Kemudian juga ada mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan. Nah, ini ada beberapa macam ya teman-teman, tapi nanti untuk SDGs ini kan dia ada kaitannya dengan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Aku akan jelaskan lebih detail di situ bagaimana sih Indonesia itu menjalankan setiap poin-poin dari SDGs ini gitu.
Nah, aku juga mau bahas yang keenam, ini mengenai akses air bersih dan sanitasi, di mana menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Nah, ini memberikan akses kepada air bersih, akses sanitasi yang layak untuk orang-orang yang membutuhkan dan semua masyarakat di dunia. Nah, terus juga kita harus bahas nih, kenapa di sini poin SDGs yang kelima, kesetaraan gender itu memiliki kaitannya dengan kesehatan. Nah, di sini di tujuannya itu yang berkaitan dengan kesehatan diantaranya sunat bagi perempuan, akses pelayanan kesehatan reproduksi termasuk KB, pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita dan remaja. Makanya kenapa kesetaraan gender ini masuk dan berkaitan dengan kesehatan, karena memang di dalamnya itu ada tujuan-tujuan yang terkait dengan kesehatan yang aku jelaskan tadi. Terus juga aku lupa memasukin ke dalam slide aku. Ada 5 pondasi utama dalam SDGs. Nah, yang pertama itu ada manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Ini sering disingkat 5P, yaitu people, planet, peace, dan dua lagi aku nggak tahu bahasa Inggrisnya, tapi yang kesejahteraan dan kemitraan. Aduh. Oke, teman-teman, itu aja kayak yang aku bahas tadi untuk SDGs ini. Di Indonesia itu nanti langkah-langkahnya itu akan dimuat dalam RPJMN di tahun 2020 sampai dengan tahun 2004. Oke, teman-teman, di sini segitu aja materi tentang SDGs. Kalau misalnya ada yang kurang boleh dibantu tambah di komen. Karena di sini aku mau negasin sekali lagi, aku tuh bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa di komen, like, subscribe, dan share ke semua media sosial kalian biar aku makin semangat buat video yang lainnya. Terima kasih banyak. Thanks for watching. Goodbye.